Halo, selamat datang di channel saya, Fajar Fediansyah. Hari ini saya akan mereview sebuah mobil yang sangat populer di Indonesia, yaitu Toyota Kijang Innova tipe G diesel. Dan kebetulan mobil ini akan dijual juga oleh pemiliknya dengan harga yang akan saya jelaskan di akhir video ini. Kebetulan saya sekarang ini sudah ada di dekat rumah pemiliknya. Langsung aja yuk ikuti video ini sampai habis. Sekarang kita di rumah pemilik dari Innova diesel ini. Kebetulan Innova ini tahun pembuatannya 2016, warna hitam, dan pajak per tahunnya kurang lebih sekitar 4,3 jutaan. Langsung aja kita review bagian eksteriornya. Memiliki konsep yang sama seperti generasi ketiganya yang dirilis pada tahun 2013 lalu, namun sentuhan baru yang begitu mencolok di setiap sudutnya membuat Kijang Innova generasi terbaru ini terlihat lebih tangguh, sporty, dan masih tetap terlihat elegan. Di bagian depan mobil ini memiliki desain lampu utama berbentuk persegi panjang dengan sudut yang lebih tegas, serta penempatan lampu utama heksagonal multi reflektor yang lebih tajam membuat mobil ini terlihat lebih berkelas dan modern. Bentuk front grille yang digunakan cukup besar dengan paduan frame bertingkat dan action chrome dome membuat mobil ini seakan-akan siap melibas berbagai macam rintangan di jalan. Bagian samping mobil ini terlihat hampir sama seperti generasi sebelumnya, tidak ada perubahan yang cukup besar. Namun, di bagian belakangnya didesain berbentuk lebih tajam, membuat mobil ini terkesan lebih sporty. Toyota Innova ini menggunakan ban Dunlop dengan ukuran 205/65 ring 16. Namun, untuk penempatan disc brake pada mobil ini hanya terletak di roda bagian depannya aja. Di roda belakang pada mobil ini masih menggunakan rem yang berjenis Tromol. Berkat stop lamp rear combination, new backdoor garnish panel, dan bumper belakang dengan tambahan spoiler yang terlihat lebih sporty, membuat desain bagian belakang pada mobil ini tampil lebih modern dan gagah. Toyota Kijang Innova ini menggunakan mesin diesel baru berkode 2GD FTV DOHC VNT intercooler berkapasitas silinder sebesar 2400 cc. Mesin ini mampu memperoleh daya maksimum di angka 149 PS setara dengan 3400 rpm dengan torsi puncak sebesar 1200 rpm hingga 2800 rpm. Performa mesin ini sangatlah tangguh dalam hal tanjakan. Barusan kita sudah melihat bagian eksterior pada mobil ini. Sekarang kita lanjut aja biar lebih cepat. Sekalian kita inspeksi mobil ini, lanjut ke bagian interior dalamnya. Langsung aja kita lihat video ini sampai habis. Sekarang kita sudah ada di dalam Toyota Kijang Innova diesel ya, tipe G. Sekarang kita akan review di dalam sini ada apa aja. Sekalian kita cek ya. Pertama saya akan cek di bagian setirnya dulu, apakah terjadi kerusakan. Ternyata bagian setirnya baik-baik aja. Di setir mobil ini terdapat beberapa tombol buat mengendalikan audio ya, salah satunya audio dan telepon Bluetooth. Kita akan cek mobil ini. Oke, audionya bagus. Kita cek AC-nya. AC-nya juga masih bagus. Ini adalah Innova G tipe manual 5 speed ya. Di sini ada tombol Eco Mode dan Power Mode. Kita lanjut, di sini ada dua laci pada dashboard mobilnya, yaitu laci bagian atas yang ukurannya tidak terlalu besar dan laci yang ada di bawah sini yang ukurannya lebih besar. Ya, kita cek sun visor bagian penumpang, terdapat kaca ya. Sama seperti halnya sun visor bagian pengemudi juga terdapat kaca di sini.
Di sini ada tempat penyimpanan kacamata. Nah, seperti ini. Di lampu kabin ini ada dua ya, di bagian depan dan di bagian tengahnya terdapat satu lampu kabin yang bohlamnya masih jenis bohlam biasa, belum LED atau LED. Di mobil Innova ini dashboardnya terdapat dua layer warna yang berbeda, yang dimana di atasnya ini berbahan plastik keras dan di warna abu-abu ini juga plastik keras, kecuali di bagian door trim ini berbahan gludru. Sama seperti joknya juga masih berbahan gludru. Di sini juga ada laci penyimpanan yang ukurannya cukup lumayan. Di sisi depan, di bagian driver, ini spionnya sudah elektrik tapi belum retractable atau lipat otomatis. Dan seperti biasa di bagian central locknya terdapat 4 kaca yang bisa terbuka secara otomatis. Dan di bagian setirnya juga sudah mantap ya. Di sini ada tilt dan teleskopik. Kita lanjut di bagian belakang mobil ini. Ini adalah tampilan interior bagian belakangnya, yang dimana door trimnya masih berbahan bludru ya, berwarna coklat sama dengan joknya. Dan di sini ada tombol power window-nya. Dan di sini lebih menariknya lagi, di Innova ini menghadirkan tombol yang sangat pintar untuk melipat kursinya dengan cara satu pencatan saja, seperti ini. Lalu kita lanjut ke bagian bagasi belakangnya. Di bagasi belakang ini ukurannya sangat lega ya untuk kelas Innova ini. Ya, seperti inilah kurang lebih tampilannya. Mantap ya. Lebih lega lagi kalau misalkan kita melipat jok baris ketiga ini.
Barusan saya sudah mereview dan menginspeksi mobil ini, dan kebetulan mobil ini juga dalam kondisi yang lumayan bagus, meskipun ada beberapa bagian yang bekas diperbaiki, seperti bagian pintu depan bagian kanan itu bekas ada sol-solan sedikit ya, 1 titik, dan di bagian bumper depannya juga, bumper depan bagian kiri pin-pinnya juga ada yang terlepas ya, tapi itu bisa diperbaiki. Dan secara keseluruhan saya tidak melihat mobil ini ada indikasi yang aneh-aneh seperti mobil ini bekas banjir, bekas tabrakan, atau bekas lain-lain. Secara khusus saya dapat mengatakan mobil ini dalam kondisi yang baik. Oh ya, mobil ini juga dijual oleh pemiliknya dengan range harga sekitar 280 juta. Bagi kalian yang tertarik dengan mobil ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak yang tertera di dalam deskripsi video saya ya. Sekian video kali ini. Tetap saksikan terus video saya selanjutnya. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk dapat mengikuti video-video saya selanjutnya. Dan bagi kalian ingin komen di bawah ini, silakan komen aja. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.